Sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan berintegritas menjadi kunci utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, visi besar ini dijalankan melalui Astagita Presiden. Langkah tersebut juga diwujudkan oleh pegawai negeri sipil, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya petugas pemasyarakatan, melalui 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Melalui pemberantasan peredaran narkoba dan penipuan di lapas dan rutan, memberdayakan warga binaan untuk mendukung ketahanan pangan, serta menguatkan produktivitas warga binaan melalui UMKM pemasyarakatan. Dalam mewujudkan baik Astagita Presiden dan Wakil Presiden maupun program akselerasi Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, tentunya dibutuhkan SDM yang unggul dan untuk mencapainya dibutuhkan pengembangan kompetensi. Namun dalam pelaksanaannya ketiadaan standar kompetensi yang baku, serta mekanisme pengembangan karir yang belum terarah dapat menurunkan motivasi kerja, mereduksi efektivitas layanan dan menghambat terwujudnya sistem pemasyarakatan yang prima, profesional, responsif, integritas, modern, dan akuntabel. Dengan inovasi yang ditemukannya, Yuni Sulistiawati, analis sumber daya manusia, aparatur ahli muda Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, menggagas rancangan aksi perubahan melalui pelatihan kepemimpinan administrator yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Rancangan aksi perubahan tersebut berupa implementasi model Human Capital Development Plan untuk penguatan kinerja dan kompetensi petugas pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Langkah tersebut dilakukan guna mendorong jalur karir yang jelas, membuka akses pengembangan kompetensi, serta mewujudkan sistem pemasyarakatan yang transparan dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi informasi pun turut dilibatkan dalam menyokong rencana aksi perubahan tersebut. Melalui sistem informasi kepegawaian pemasyarakatan yang dikembangkan oleh Bagian Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta sistem STAR ASN yang dikelola oleh Biro Sumber Daya Manusia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jangka pendek. 1. Pembentukan tim efektif. 2. Pengumpulan data kompetensi dan riwayat pengembangan kompetensi petugas pemasyarakatan. 3. Melakukan analisis kesenjangan kinerja dan analisis kesenjangan kompetensi petugas pemasyarakatan. 4. Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi petugas pemasyarakatan. 5. Menyusun konsep keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi petugas pemasyarakatan. 6. Penetapan keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi petugas pemasyarakatan. 7. Sosialisasi keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi petugas pemasyarakatan. Saya Gun Gunawan, dalam hal ini sebagai atasan langsung dari Ibu Yuni. Saya Ika Yusanti, Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya Dodot Adi Kuswanto, Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur, Organisasi dan Ketata Laksanaan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya Pujarito selaku Kepala Pusat Pengembangan dan Penilaian Kompetensi pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya Adriati, Jabatan Analis SDMA, Ahli Madya pada Direktorat Pengembangan Talenta dan Karir di Badan Kepegawaian Negara. Saya Didi Rasidi, selaku Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Papua Barat. Saya Wisnu Hani Putranto, Kalapas Kelas 2 Cibinong. Saya mendukung penuh apa yang menjadi proyek perubahan Ibu Yuni tentang implementasi model Human Capital Development Plan untuk penguatan kinerja dan kompetensi petugas pemasyarakatan seluruh Indonesia.
dengan ini memberikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya atas aksi perubahan dalam pelatihan kepemimpinan administratur Saudari Yuni Sulistiawati. Aksi perubahan ini tentu saja dapat memberikan arah dan tatanan yang lebih jelas, sistematis, dan efektif terkait dengan pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi setiap petugas pemasyarakatan. Mudah-mudahan yang menjadi proyek Bu Yuni bisa bermanfaat bagi organisasi, SDM semakin berkembang dan maju. Jadi melalui aksi perubahan ini saya berharap dapat meningkatkan profesionalisme petugas untuk pemasyarakatan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat. Dengan ini memberikan apresiasi dan mendukung sepenuhnya atas aksi perubahan dalam Diklat PKA Saudari Yuni Sulistiawati. Saya berharap dapat meningkatkan profesionalisme petugas untuk pemasyarakatan yang lebih bermanfaat untuk masyarakat. Semoga aksi perubahan ini dapat bermanfaat bagi lapas dan rutan di seluruh Indonesia. Selamat Bu Yuni atas proyek perubahannya, saya mendukung penuh proyek Bu Yuni. Melalui terobosan ini, setiap petugas pemasyarakatan akan memiliki jalur karir yang terukur dan berkualitas, relevan dengan tuntutan tugas di era modern. Bersama, kita wujudkan tata kelola pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.